Pemirsa, polisi menangkap Del Pedro Marhen, Direktur Eksekutif Lokataru. Ya, Del Pedro ditangkap lantaran diduga melakukan provokasi untuk melakukan tindakan anarkistis saat demonstrasi berlangsung. Buntut aksi anarkistis saat unjuk rasa di Jakarta beberapa waktu lalu, polisi menggelar patroli besar dan menangkap beberapa orang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Polda Metro Jaya menangkap dan menetapkan Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhen, sebagai tersangka. Del Pedro Marhen diduga melakukan provokasi untuk melakukan tindakan anarkistis yang berdampak pada rusaknya sejumlah fasilitas umum saat aksi unjuk rasa yang digelar di Jakarta. Polisi mengklaim Del Pedro melakukan ajakan dan hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar dan anak-anak. Polisi juga menyebut berdasarkan bukti yang ditemukan, Del Pedro melakukan provokasi sejak unjuk rasa yang digelar pada 25 Agustus 2025 yang lalu. Direktorat Reskrim Polda Metro Jaya telah melakukan penangkapan terhadap saudara DMR atas dugaan melakukan ajakan, hasutan yang provokatif untuk melakukan aksi anarkis dengan melibatkan pelajar termasuk anak. Ya, jadi anak ini usianya sebelum 18 tahun. Saudara DMR diduga melakukan tindak pidana menghasut untuk melakukan pidana dan atau menyebarkan informasi elektronik yang diketahuinya membuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan dan keresahan di masyarakat. Sementara itu, kuasa hukum Del Pedro menyebut prosedur penangkapan yang dilakukan oleh polisi tidak sesuai aturan. Tanpa proses pemanggilan dan pemeriksaan, polisi disebut langsung menjemput paksa Del Pedro dan menetapkan sebagai tersangka. Dari sisi prosedur dalam konteks penangkapan teman-teman kami, sahabat kami Del Pedro dan juga Mujafar, dari sisi prosedur itu sangat menyalahi KUHAP gitu ya. Tidak ada proses pemeriksaan awal, pemanggilan, bahkan tiba-tiba langsung ditangkap, langsung penetapan tersangka bahkan. Kalau memang kita mau masuk ke sedikit ke substansi, kita lihat ada teman-teman kita dituduh terhadap proses penghasutan. Terhadap hasutan yang mana gitu? Apakah ada proses cross-check silang antara siapa yang dihasut dan juga penghasut? Tidak ada informasi itu secara utuh, secara proper. Hasil dari diskusi Prabowo dengan sejumlah... Del Pedro Marhen saat ini menjabat sebagai Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, sebuah organisasi yang berfokus pada advokasi hukum dan hak asasi manusia. Dengan latar belakang di bidang hukum dan ilmu politik, Del Pedro mengawali karirnya di bidang advokasi dan penelitian. Ia pernah menjadi peneliti di Lokataru Law and Human Rights. Ia juga pernah menjadi program asisten di Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan atau Kontras. Del Pedro juga sempat diamankan Polda Metro Jaya saat unjuk rasa penolakan RUU Pilkada di gedung DPR pada tahun 2024 yang lalu. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Terkait dengan situasi yang terjadi. Presiden Prabowo Subianto tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati dengan ditemani oleh Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, dan Sekretaris Kabinet Tedri Indrawijaya. Presiden Prabowo menyempatkan diri untuk menyapa dan berbincang dengan para korban. Korban yang dirawat tidak hanya warga biasa, tetapi juga anggota Polri. Masyarakat umum mau belanja. Salah satunya adalah seorang peserta wanita yang dirampok oleh perusuh. Tak hanya terluka, motor miliknya juga raib di begal perusuh. Terus peristiwanya bagaimana? Mau ke pasar Bapak Presiden, terus ada bakar-bakar, terus
di begal, sepeda motornya diambil, patah tulang. Sepeda motor dia diambil. Siap. Ini katanya berjuang untuk apa? Bukan hasilnya memperjuangkan itu, tapi siapa ya? Katanya demonstrasi untuk memperjuangkan rakyat kecil. Rakyat kecil dikorbankan. Siap. Tolong motornya diganti ya. Baik ya Pak, siap. Kau perlu motor apa? Pengennya motor apa? Penting bisa ke pasar. Hah? Penting bisa ke pasar. Penting bisa ke pasar. Cari yang bagus. Ya. Anda yang harus sehatnya. Siapa namamu? Nur Hasan. Nur. Oke. Nanti saya cariin pacar ya. Iya. Nur. Selain warga, di rumah sakit ini ada 14 anggota Polri dirawat intensif di RS Polri. Presiden perintahkan menaikkan pangkat para polisi yang terluka karena dianggap telah melindungi rakyat. Ada perdarahan di selaput otak. Independen kematian Afan Kurniawan. Yang kedua, bebaskan seluruh demonstran yang ditahan. Yang ketiga, hentikan kekerasan oleh kepolisian. Yang keempat, bekukan kenaikan gaji atau tunjangan DPR. Ya, yang kelima, DPR harus dilibatkan diri dalam dialog publik. Yang keenam, upah layak untuk seluruh pekerja. Ketujuh, cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak. Sementara 3 tuntutan pengunjuk rasa harus diselesaikan pemerintah dalam waktu 1 tahun dari sekarang. Yaitu yang pertama, bersihkan dan reformasi DPR besar-besaran. Yang kedua, reformasi perpajakan yang lebih adil. Ketiga, sahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Pemirsa, pihak Gojek memastikan pertemuan antara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan sejumlah perwakilan ojol benar adanya. Ya, hal ini muncul usai viral di media sosial. Tudingan pertemuan antara Gibran dengan perwakilan ojol adalah rekayasa. Pihak Gojek menanggapi viralnya pertemuan Gibran dengan perwakilan ojol yang dituding rekayasa. Gojek membenarkan bahwa ada undangan dari kantor Wakil Presiden yang diterima pada Sabtu 30 Agustus 2025. Saat itu Gojek menunjuk 2 orang untuk hadir, termasuk sosok yang belakangan ramai diperbincangkan di media sosial. Nah, terkait dengan mitra driver kami yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di sosial media, kami ingin mengklarifikasi dan mengkonfirmasi bahwa yang bersangkutan adalah bernama Muhammad Rahman, dan betul yang bersangkutan atau beliau adalah mitra Gojek. Beliau adalah mitra Gojek aktif sejak tahun 2015. Sebelumnya viral pertemuan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dengan perwakilan pengemudi ojol di Istana Wakil Presiden. Pertemuan itu dituding rekayasa lantaran penampilan para pengemudi ojol yang dinilai terlalu rapih dan tidak sesuai dengan penampilan pengemudi ojol. Warganet bahkan menyoroti barang-barang yang dipakai perwakilan ojol itu, mulai dari sepatu, kemeja hingga jaket. Namun pihak Gojek membantah hal itu dan menjamin perwakilan yang bertemu dengan Gibran adalah mitra aktif Gojek. Dari Jakarta, Wenda Nura Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Pemirsa, founder Malaka, Ferry Irwandi, berpandangan aparat dapat dengan mudah mengidentifikasi dalang aksi anarkis jika memang memiliki kemauan untuk mengungkapnya. Sementara Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, mengungkap di era digital dan kecerdasan artifisial atau AI, siapapun bisa menggerakkan aksi massa. Kita nggak usah ngomong soal teori asing, mafia segala macam. Ada loh yang benar-benar harus diberesin sekarang. Kalau pemerintah itu berjalan dengan baik, pemerintah itu berjalan dengan sesuai harapan masyarakat, kita nggak perlu takut dengan ancaman-ancaman seperti ini. Tapi masalahnya adalah respon dari pemerintah. Bagaimana kita bisa menemukan solusi yang tepat kalau identifikasinya selalu keliru? Yang dianggap masalah adalah kausalitas, bukan penyebab kenapa semua ini terjadi. Ya, saya harus tanyakan ini, Bung Ferry. Kalau seandainya hal seperti ini, Anda
saya ingin menanyakan, Anda tidak mempercayai bahwa ketika ada unjuk rasa maka bisa siapapun menunggangi? Iya. Saya percaya itu bisa terjadi. Tapi Anda tidak percaya dalam konteks ini dilakukan oleh pihak asing misalnya? Gini, kalau kita bicara silogisme bukan berarti tidak bisa. Ya semua pihak bisa. Tapi semua kemungkinan bisa. Semua kemungkinan bisa. Tapi kalau pemerintahnya berjalan dengan baik, ini semua nggak akan terjadi. Identify problemnya tuh bukan kausalitas dari situ. Ya kenapa anggota DPR merespon seperti itu? Kenapa aparat represif? Kenapa kebijakan publik seperti ini? Kenapa ketika daya beli sedang menurun, orang-orang sulit mencari pekerjaan, anggota DPR harus naik tunjangan? Kenapa bukan itu yang dibahas gitu loh? Kenapa yang dibahas selalu adik-adik mahasiswa ini? Kenapa selalu dibilang, oh ini aksi terorisme, maka penjahatnya bukan kami, Pak. Penjahatnya bukan kami. Emang kita nggak mau hidup tenang, hidup damai? Banyak orang yang mau kerja. Betul, saya sepakat dengan Anda bahwa makanya di awal tadi saya katakan ini bukan soal unjuk rasa. Unjuk rasa nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Selesai, titik gitu ya. Yang masalah adalah aksi massa yang brutal. Yang kita yakin itu bukan dari pengunjuk rasa. Itu yang kita bahas hari ini. Oke. Siapa mereka? Itu kan pertanyaannya. Supaya ini kemudian tidak terulang kembali dan bisa diidentifikasi. Kalau kita bertanya siapa mereka, makanya balik lagi. Ketika kita melihat semua, ini masalah nih. Kita ngelihat elephant in the room-nya dulu nih. Sebelum kita ngomong teori, tentu kita udah bosan dengan semua teori konspirasi dan semua cocok logi yang ada kan. Setuju nggak teman-teman? Kita melihat fakta di lapangan dulu nih. Makanya ketika kita berpikir dengan benar, berpikir dengan teknokratik, berpikir dengan akademik, tentu identify the problem dulu, baru ketemu solusi. Jangan langsung jump to conclusion. Oke. Identify problem ini. Nah sekarang kita tarik tanggal 25. Itu kan gampang. Sekarang BIN udah punya semua toolsnya. Sekarang pemerintah punya semua toolsnya. Untuk mencari tahu dari mana sumber api ini mulai, segitu gampangnya. Sebenarnya. Kalau memang diniatkan. Kalau memang butuh bantuan ya kita lakukan. Kita bantu untuk cari tahu. Oke. Baik. Iya kan? Ada. Okay. Tapi apakah benar diniatkan untuk mencari tahu? We never know. Ya. Jangan terus berpikir ini serangan eksternal. Siapa tahu dari internal. Sebenarnya apa yang menjadi sebab umum? Sebab umum dari keresahan ini, Bapak Presiden memaklumi. Pernyataan Bapak Presiden menangkap bahwa ada faktor kemiskinan. Ada faktor kesenjangan sosial. Dan Pak Presiden tidak pernah membantah itu. Dan ekspresi unjuk rasa konstitusional damainya, Pak Presiden tidak pernah melarang itu. Dia menjadi berbahaya ketika mulai masuk teknologi dan metodologi menggiring emosi berdasarkan algoritma. Siapa yang pegang tidak harus elit. Siapapun dari kita, asal kita bisa menguasai namanya prompt engineering, dan Anda punya banyak followers, Anda tinggal dimanapun, Anda bisa melakukan social engineering dalam hitungan menit. Di tengah pergolakan seperti ini, anybody can create a revolution. Pertanyaan nyatanya apakah itu ada kemarin? Saya menangkap, saya bukan seorang intelijen. Saya menangkap itu ada. Pemirsa, Kompolnas hadir dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri di gedung TNCC Mabes Polri. Ya, berikut pernyataan dari Komisioner Kompolnas Hoirul Anam. Kompolnas sendiri ya memang mendorong adanya PTDH. Karena ini penting bagi kita semua untuk dalam berbagai konteks memang harus menahan diri. Ya, menahan diri itu menghadapi situasi unjuk rasa dan sebagainya. Pendekatan menahan diri itu jadi sangat penting. Namun demikian kami juga berharap kepada publik untuk juga menahan diri. Gunakan hak Anda berekspresi dengan cara-cara yang damai. Itu tidak boleh dengan tindakan yang anarkis. Jadi satu pihak kepolisian memang harus menahan diri, proporsional, humanis. Di sisi yang lain masyarakat harus tidak anarkis, tidak merusak dan sebagainya. Nah harapannya itu sidang hari ini kemungkinan juga besok kelanjutannya dengan 5 yang lain. Kami akan menyaksikan langsung dari awal sampai akhir. Anda memastikan artinya hari ini 2 orang ya, berarti bukan 1 orang ya? Semoga bisa 2 orang, ya kan pengalaman-pengalaman sebelumnya kan
rencananya 2 orang malah dapat cuma 1 karena saking panjangnya. Kan ini kan sidang KKIP itu kan pemeriksaannya dalam dan masing-masing pihak boleh mengajukan pembelaan, penuntutan, ya tergantung pada argumentasi yang ada di dalam. Ya, saya kira kalau ini sih harusnya nggak terlalu lama ya, karena kan rekam jejak digitalnya ada. Jadi kan kita nggak pakai berdebat panjang, wong itu rekam jejak digitalnya ada. Terus juga komitmen kelembagaan kepolisian juga ada, menuntaskan ini dengan seterang-terangnya. Terus harapan publiknya juga saat ini momentumnya juga gede. Dan bisa kita perbarui informasi terkait sidang etik 7 anggota penabrak Afan. Ada Anissa Rizkia dari Mabes Polri Jakarta. Ya Anissa, sidang sudah dimulai, lalu siapa anggota yang pertama kali di sidang hari ini? Ya, Zila dan juga Togi, baru saja salah satu dari penabrak Afan Kurniawan begitu masuk ke ruang sidang pada pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, yaitu ada Kompol Kosmas Kajugae. Kompol K ini memiliki jabatan Danyon Resimen 4 Kor Brimob Polri yang duduk di depan sebelah kiri driver pada saat kejadian tanggal 28 Agustus 2025 Kamis malam yang mengakibatkan Afan Kurniawan meninggal dunia. Dan hingga kini sidang kode etik masih berlangsung di gedung TNCC Mabes Polri Jakarta. Memang dijadwalkan pada pukul 10 pagi, namun tadi sidang dimulai lebih awal begitu Zila dan juga Togi, yang mana pada hari ini akan ada 1 anggota Brimob yang akan dilakukan sidang etik. Kemudian nantinya untuk pelanggar berat yang lain yaitu ada Bribka Rohmat dengan jabatan Basat Brimob Polda Metro Jaya selaku driver rantis akan dijadwalkan sidang etik pada esok hari. Kemudian ada 5 anggota lainnya yang dikenakan pelanggaran sedang. Di antaranya ada Aibda M. Rohyani, kemudian Bribtu Danang, Bribda Mardin, Baraka Jana Edi, Baraka Yohanes David juga akan dijadwalkan setelahnya. Untuk kategori sedang ini dapat dituntut dan juga nantinya keputusan sanksi itu dari sidang etik yang digelar akan menentukan dari kelima anggota Polri dengan pelanggaran sedang ini apakah akan mendapatkan sanksi etik atau maksud kami adalah sanksi etika atau sanksi administratif, di mana akan ada penundaan pangkat, penundaan pendidikan ataupun mutasi, dan itu nantinya akan diputuskan setelah sidang etik yang akan berlangsung. Dan Zila dan Togi, memang dari pengamatan saya di lapangan begitu pada saat tadi dari salah satu anggota Brimob memasuki ruangan, kami dari awak media hanya bisa mengambil gambar dari luar gedung TNCC begitu, dan pengamanan cukup ketat dari luar gedung di mana proses dari sidang etik ini berlangsung tertutup. Hanya bisa disaksikan melalui YouTube TV Polri, dan kami pun juga memantau jalannya sidang saat ini dengan suara di mute atau kami tidak bisa mendengar secara jelas begitu karena keterbatasan memang dari pihak awak media yang masih saat ini berada di luar gedung TNCC. Demikian Zila dan juga Togi. Ya Anissa, untuk sidang etik pagi hari ini siapa saja yang bisa hadir? Apakah ada Kompolnas atau Komnas HAM atau mungkin dari pihak keluarga korban yang hadir? Kalau tadi dari pengamatan kami begitu, memang ada sejumlah pihak eksternal yang hadir. Ada Khairul Anam dari Kompolnas yang sudah datang lebih pagi begitu sekitar pukul 9:15 waktu Indonesia Barat di gedung TNCC ini. Kemudian tadi ada Gufron dari perwakilan Kompolnas juga hadir. Namun untuk keluarga korban hingga pagi hari ini kami belum melihat tanda-tanda kedatangan
kedatangan dan juga kehadiran begitu di dalam ruang sidang. Dan kami pun juga masih terus memantau jalannya proses sidang dari luar gedung TNCC ini. Apabila nanti kami mendapatkan informasi terkait siapa saja, mungkin ada tambahan orang dari pihak keluarga ataupun dari pihak Komnas HAM yang turut serta dalam sidang ini, kami akan segera mengupdate kepada Anda, Zila dan juga Togi. Baik, Anissa, untuk pengumuman dari hasil sidang etik sendiri apakah akan dilakukan di hari yang sama atau nanti setelah salah satu anggota lagi yang disidang? Atau seperti apa nanti mekanisme pengumuman dari hasil sidang etik ini? Ya, tadi kami sempat berbincang dengan salah satu anggota Polri yang menyatakan bahwa nantinya hasil sidang kode etik Polri ini yang digelar pada pagi hari ini akan langsung diumumkan sekitar pukul 3 sore, dan itunya kami akan terus memantau jalannya sidang karena memang saat ini sidang masih berlangsung. Apakah nantinya akan diumumkan langsung di jam 3, kita nantikan bersama, Zila dan juga Togi. Baik, terima kasih Anissa, kita akan tunggu bagaimana perkembangan nanti. Terima kasih Anissa Rizkia melaporkan langsung dari Mabes Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan tercatat demonstrasi berlangsung di 107 titik di 32 provinsi di Indonesia. Data rekapitulasi aksi unjuk rasa tersebut terjadi sejak 25 Agustus 2025. Ya, kami mencatat di sini ada 107 titik aksi di 32 provinsi sejak 25 Agustus. Yang merah itu ada aksi yang berlanjut rusuh. Yang kuning itu berlangsung relatif kondusif, yaitu di Sumatera Utara untuk Sumatera, kemudian di Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, kemudian di Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Barat yang kami catat yang berakhir atau ada kerusuhan yang baik dalam bentuk pengerusakan, pembakaran, yang lainnya berlangsung secara kondusif.